Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Astri Kamriani Amri dari Teknik Komputer C angkatan 25. Sebelum kita mempelajari lebih jauh mengenai SAP1, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan SAP1. Jadi, SAP1 atau Simple as Possible One merupakan modul komputer 8 bit paling sederhana yang dirancang untuk memperkenalkan konsep dasar organisasi dan arsitektur komputer bagi pemula. Pada SAP1 terdapat beberapa komponen utama. Jadi, komponen pertama itu yaitu program counter atau PC. Program counter berfungsi untuk menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dijalankan. Komponen keduanya yaitu Memory Address Register atau MAR. MAR berfungsi untuk menyimpan alamat memori yang akan diakses. Komponen ketiga adalah RAM 16 kali 8 bit, yang dimana dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi, program, dan juga data. Komponen keempat yaitu instruction atau register instruksi, yang dimana register ini berfungsi untuk menyimpan instruksi yang sedang dijalankan oleh CPU. Komponen kelima yaitu akumulator A. Akumulator ini digunakan sebagai tempat untuk menyimpan hasil sementara dari operasi aritmatika. Komponen keenam yaitu ALU atau Arithmetic Logic Unit yang berfungsi melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan dan pengurangan. Komponen ketujuh yaitu register B yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data kedua untuk proses operasi pada ALU. Komponen ke-8 yaitu register keluaran yang digunakan untuk menyimpan hasil akhir yang akan ditampilkan. Dan komponen yang terakhir yaitu kontrol unit atau pengendali pengurut. Komponen ini berfungsi untuk mengatur dan mengontrol semua komponen agar bekerja sesuai dengan urutan instruksi. Jika diperhatikan pada gambar, terdapat juga sebuah garis lurus yang dilambangkan dengan huruf W. Garis ini merupakan W-bus, yaitu jalur komunikasi utama yang menghubungkan semua komponen pada SAP1. Semua data dan instruksi yang dikirim antar komponen harus melewati jalur W-bus ini terlebih dahulu. Baik, SAP1 itu juga memiliki siklus instruksi, yaitu proses yang dilakukan CPU untuk menjalankan satu instruksi program. Instruksi ini tidak dijalankan sekaligus, tetapi melalui beberapa langkah kecil agar setiap komponen dapat bekerja secara teratur. Siklus instruksi ini juga terdiri dari dua tahap utama, yaitu fetch cycle dan execute cycle. Setiap tahapan ini ditandai dengan langkah waktu yaitu T1, T2, T3, T4, T5, dan T6 yang disebut sebagai timing step. Siklus ini diatur oleh pencacah yang disebut ring counter. Pada fetch cycle, komputer mengambil instruksi dari memori dan menyimpannya ke dalam instruction register. Sedangkan pada execute cycle, CPU menjalankan instruksi yang telah diambil. Pada tahap ini, CPU membaca opcode, menentukan operasi yang akan dilakukan, kemudian memproses data sesuai instruksi tersebut. SAP1 memiliki beberapa kode operasi atau opcode, yaitu LDA, yang mana dia mengambil data dari memori ke akumulator, ADD, yang dimana dia menjumlahkan data dengan isi akumulator, sub, yang mana dia mengurangi data dari akumulator, OUT, mengirim isi akumulator ke output register, dan HLT, yang dimana dia menghentikan program. Kode operasi ini digunakan oleh komputer untuk menentukan proses yang akan dijalankan pada setiap instruksi. Selanjutnya, kita masuk ke tahap simulasi rangkaian SAP1 pada rangkaian logic sim. Langkah pertama adalah dengan mengisi nilai pada RAM terlebih dahulu, yang mana RAM menggunakan format heksadesimal, yaitu angka 0 sampai 9, kemudian dilanjutkan dengan angka A, B, C, D, E, dan F.
Instruksi pertama dimulai dari program counter bernilai 00. Program counter akan mengirim alamat tersebut ke MAR melalui bebas. Setelah nilai masuk ke MAR, RAM akan membaca alamat tersebut. Pada alamat 0 terdapat nilai 09 yang merupakan instruksi LDA 9. Instruksi ini kemudian masuk ke instruction register. Lalu alamat 9 dikirim kembali ke MAR. RAM kemudian membaca alamat 9 yang berisi nilai 05. Nilai 05 tersebut kemudian dikirim ke akumulator, sehingga akumulator menyimpan nilai 5. Setelah itu, program counter bertambah 1, sehingga menjadi 1. Alamat ini dikirim ke MAR dan RAM membaca alamat 1 yang berisi 1A, yaitu instruction ADD A. Alamat A kemudian dibaca oleh RAM dan berisi nilai 03. Nilai ini dikirim ke register B, kemudian ALU melakukan proses penjumlahan antara nilai pada akumulator dengan nilai dari register B, yang dimana nilai pada akumulatornya itu ada 5, sedangkan nilai pada register B-nya itu ada 3. Dari hasil penjumlahan tersebut ada 8, kemudian disimpan kembali ke dalam akumulator. Selanjutnya, instruction out akan mengirim nilai dari akumulator ke output register, sehingga hasil dapat ditampilkan. Nilainya 0A atau 10. Setelah itu, instruksi HLT akan dijalankan. Instruksi ini menandakan bahwa program telah selesai dijalankan dan sistem akan berhenti. Sekian penjelasan mengenai SAP 1 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.